Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Mingguta sadarion, ima minggu kuasimodo geniti, namar lapatan, songon dak danak na baru sorang. Tapasonang maruhatta, masuk mahita tu hatiana hohom. Marende hita sian buku ende akola mandailing nomor 28 ayat sada dohot ayat 2. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, nama nupalangi dohot tanoon, amin. Songon dak danak da baru sorang, naise manguas di susu napolin, leng songonima hamu, manguas toktong di susu napolin sian hata ni debata, anso murmagodang hamu jana di palua. Madung dihilala hamu sanga songon dia hadengganan ni Tuhani. Marsurak mahita marolopolok di debata haguguata ni debata ni si Jakob. Marsurak mahita marjok ni roha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, namandok terima kasih dohami tuho, dibain di taluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite hangongot mi, janaan sohami halungut konda, na nature, na somar baur anso murma godang hami di haporsayaan nagot mahami musesian namate Tuhan ngoluan na salolo ni lolo na di akan naporsaya diho, amin. Marende hita sian buken dia kola mandailing nomor 133 ayat sada dohot ayat 2. Marjok ni roha kita, mamuji debata, upasini rohana
tabege matona ni debata nagumodangi akon haholongamu do Tuhan debatamu sian nasa ate-atemu sian nasa tondimu doho sian nasa rohamu jana akon haholongamu dodonganmu jolma doskon dirimu atong rak mahita mangido gogo siat Tuhan debata Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, patulushon na hombar tuhatami. Amen. Marende hita siang bukende akola mandailing nomor 245 ayat 1 dohot 2. Sayuluhon na o Tuhan, lopus ko Tuhan muluan, na malulu au sugari, lain malua au sanari, sian na ado di Portibion Amso tinggal di tanganku di hapusan ni rohaku namamu Joha porusatu lain tu sido mangalitu siantano ontondiku sonang rohaki muda awisi dada dong son putaku udah poti matuhanku napasonanga Tato poti madosat tatu joloni debata martangi yang mahinta Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siro hamida hami na dangolon narodo hami tu jolomu manopoti dosa nami na bahati di bagasan hajahaton do hami tubu jana nada adong hapursayaan di bagasan rohanami nahinan sasudenai hami manyimbil sian akka dalanmu bahat situtu do pangalosion nami di tonamu tapi ingot mahami ale Tuhan harani denggan ni basamu dohot asini rohamu say ulang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalosion nami say ingot mahami hombartu asini rohamu dohot denggan ni basamu dohot harani goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maha rohamu di dosa nami nabahati amin tabege mahatani debata baga-baga taringo Tuha sesaan ni dosata para siroha jana pardenggan basa do Tuhan lambat tarimas jana para siroha godang nada di bait tu hita hombar tu akka dosata jana nada di balos ko tu hita hombar tu akka hajatata songon asini rohani ama mida akka dakdanak do asini rohani Tuhan di akka nama kabiari ia hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Marende hita siambuken dia kola mandailing nomor 309 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan na marasi
Basami Mari Tabegema epistel mingguta di bagasan sadarion iman atar surat di sada Petrus 2 ayat sada 1 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 5 di bawah judul Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Tapi gabena patulus hatai mahamu, ulang hum nama nangi-nangi sajo, anso ulang di paoto-oto hamu dirimunu. Amin. Marende hita siam buku ende akola mandeling nomor 250 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Asiniro Hani Jehovah Idunadu Pangakutu Ku
porsayatay rimma hitamandok. Au porsaya di debata amana sumar kuaso nama palangit do tanon. Au porsaya di Yesus Kristus anak debatana sasadai Tuhatta nani tubuhon niton di porbadia nani anakon ni bujing-bujing si Maria nama naon parsahitan taran Pontius Pilatus di parsilakon mate nitanom manuat tu banuatoru ngot sian halak na mate di ari patuluhon manaik tu banua ginjang jugut di siamun di debata amana sumar kuaso mulai ia musesiani manguhumi halak na mangolu dot na mate au porsaya ditondi porbadia sada parlakukan ni halak Kristen na badia pardonganan ni halak Kristen na badia hasesaan ni dosa hangot ni pamatang dohot hanguluan na somatak. Amen. Tabege majolo hatani debata nagabi ojahan di hita lau palagu tahaulta ima natar surat di 2 Korintus 9 ayat 6. Timbang hamu majolo anggo halak namanyuan same sautik otik musedo suha buatonna tapi anggo halak namanyuan bahat same laing bahat ma muse buatonna suwa siani. Amen. Atong tapalagu ma ahaulta na parjolo do na paduaon marende mahita siang buku ende akola mandailing nomor 270 sada ayat sada. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Atas kasih dan karunia Tuhan memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi hari yang teduh ini kami boleh beribadah Tuhan, memuji, memuliakan nama Bapa di sorga.
Saat ini suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu akan diperdengarkan. Biarlah hati kami akan kami buka untuk tempat penyamaian firman kebenaran-Mu, dan roh hikmat akan berdiam atas kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, kami siap mendengar dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom amang inang yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Salam. Firman Tuhan di minggu pertama setelah Paskah pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwa gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Demikian firman Tuhan, kita sambut nyanyian. Pasu-pasu macanika di bakasan rohaku, ansotok dong matariga, lamar batu hatani, di parangi aku, roni pangalah hoki, sai tari damamar batu, di moloku harawi. Amang imenang parlagutan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita tetap boleh bersyukur atas apapun yang kita alami saat ini. Di situasi yang masih terus kita bersama-sama berjuang untuk menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona. Tentu dalam doa dan pengharapan kita, wabah ini akan cepat berlalu ke situasi yang normal kembali. Sapaan firman Tuhan dalam minggu pertama setelah Paskah atau minggu Quasimodogeniti akan menguatkan kita pada saat ini. Tentu setiap makhluk hidup di tengah-tengah dunia ini pasti membutuhkan yang namanya air. Tanaman membutuhkan air agar dapat bertumbuh. Hewan membutuhkan air untuk terus bertahan hidup. Demikian juga manusia. Sebab hampir 70% tubuh manusia terdiri atas air. Karena itu manusia dapat menahan rasa lapar, tetapi tidak dapat menahan rasa haus. Bahkan sehari manusia dapat minum beberapa kali untuk
memuaskan dahaganya. Oleh karena itu ilmu kesehatan mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan hampir 8 gelas atau 2 liter air dalam satu hari. Kebutuhan akan air sebagai yang utama dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain juga dipakai oleh si pemazmur untuk melukiskan tentang kehidupan manusia yang juga bergantung kepada Allah. Lewat kerinduannya untuk mencari Allah sebagaimana yang ia rindukan, yang kita lihat dalam konteks khotbah kita pada minggu saat ini. Mazmur pasal 42 adalah suatu refleksi iman yang ditulis oleh seorang pemazmur, di mana pemazmur adalah keturunan Bani atau anak Korah yang kita lihat ayat yang pertama dari suku Lewi yang sedang berada dalam pembuangan. Sebagai orang yang hidup dalam pembuangan, pemazmur sangat-sangat menderita. Jiwanya gundah gulana, jiwanya tertekan dan hatinya gelisah. Ia selalu memiliki sebuah kerinduan untuk bisa bertemu dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah, tetapi dia tidak dapat atau dia tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, setidaknya ada 2 hal penting yang perlu kita lihat dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah rindu kepada Allah yang hidup. Di ayat 2 dan ayat 3, pemazmur mengekspresikan kerinduannya kepada Allah. Dia menggambarkan dirinya seperti rusa yang selalu haus dan selalu mencari sungai untuk dia bisa minum. Rusa selalu membutuhkan air. Tanpa air, binatang yang namanya rusa akan mati. Rusa tidak dapat hidup tanpa air. Gambaran ini digambarkan oleh si pemazmur bagaimana dia merindukan Allah sang pemberi hidup. Kerinduan pemazmur sungguh merupakan spiritualitas yang sangat dalam dari jiwanya. Mengapa ia mencari Allah? Karena persoalan yang sedang membebani hidupnya, karena pergumulan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu ia selalu mencari dan mencari Allah. Manusia tanpa Allah, maka manusia itu akan mati secara rohani. Mencari Allah adalah sesuatu kebutuhan yang utama. Mencari Allah adalah sesuatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Karena jelas dalam firman Tuhan bahwa ketika seseorang tidak memiliki Allah di dalam hidupnya, maka ia akan mati secara rohani. Gersang hidupnya. Jelas dalam Alkitab, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mulai saat itu manusia telah kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia, yaitu kehilangan hubungan antara Allah. Maka berdampak pada hubungan antara manusia dengan Allah, juga berdampak hubungan manusia bersama dengan manusia.
Dampak dari kematian rohani adalah sangat berbahaya bagi manusia. Ketika manusia mati secara rohani, akan berdampak hubungannya renggang, bahkan putus. Perlu diperbaiki. Hal ini bisa kita lihat bagaimana kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka mulai saat itu dosa mulai berkuasa atas hidup Adam dan Hawa, dan semakin jahatlah kehidupan manusia itu, bahkan tidak lagi terkontrol kejahatannya. Bahkan jelas sekali kitab Kejadian 6 ayat 7b mengatakan, Tuhan mengatakan, aku menyesal telah menjadikan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah. Keterhilangan hubungan antara manusia dengan Allah adalah sesuatu yang sangat tragis, di mana Allah tidak dapat berhubungan langsung lagi dengan manusia. Oleh sebab itu, kita lihat dalam konteks ayat ini, di ayat yang ketiga, bacaan khotbah kita, pemazmur menggambarkan bagaimana manusia telah kehilangan hubungan dengan Allah. Manusia yang tidak memiliki Allah dalam hidupnya, maka dia akan memiliki kehausan untuk bertemu dengan Allah. Dan ketika ia bertemu dengan Allah, ia akan mulai membenahi dirinya. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara manusia untuk kembali hidup dekat kepada Allah adalah melalui Yesus Kristus. Manusia harus menemukan Tuhan dalam hidupnya. 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 13 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hubungan yang akrab dengan Allah yang dikerjakan oleh iman mendorong si pemazmur untuk memuliakan Allah, sekalipun hidupnya di antara orang yang tidak seiman, bahkan di antara segala persoalan yang dia hadapi mengancam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu yang kedua adalah berharap hanya kepada Allah. Pemazmur merasa bahwa tanpa Allah di dekatnya, ia tidak mendapat ketenangan. Tanpa Allah di dekatnya, ia tidak dapat menjalani hidupnya dengan sejahtera. Pemazmur mengungkapkan betapa menderitanya dirinya karena tidak dekat dengan Allah. Apalagi orang di sekitarnya selalu bertanya, di mana Allahnya? Di mana Allah yang mampu membebaskanmu? Ejekan itu diterima oleh si pemazmur, oleh orang-orang kafir kepada atau terhadap si pemazmur. Tuhan belum bertindak secepat, seinstan yang tentu umat berharap akan itu. Allah yang hidup, kita yakini akan hadir. Kita tidak bisa memaksakan Allah kapan hadir dalam kehidupan kita. Sesuai dengan waktunya Allah, Dia akan hadir dalam kehidupan setiap umatnya. Semua itu membuat pemazmur tertekan sehingga ia menangis berseru-seru, terseduh-seduh siang dan malam sampai
makanan yang dimakannya pun dibasahi oleh air matanya sendiri. Bisa kita lihat dalam konteks Mazmur pasal 80 ayat 6 atau Mazmur 102 ayat 9. Ejekan orang kafir tersebut tidak dihiraukan, tidak diperdulikan oleh si pemazmur. Hal ini kadang-kadang membuat orang-orang percaya atau kita sendiri galedo hita molotabege aka hata-hata di sekeliling kita. Galedo hita, galedo hapor saya ata molodidok manang ahana dipatudu tuhita. Sebenarnya ketika orang mencaci kita, ketika orang memberikan sesuatu kata-kata yang kurang baik terhadap kita, karena orang melihat dari casing saja, orang melihat dari luar saja, tapi Allah melihat dari dalam hati. Malah si pemazmur mengingat, merenungkan semarak rohani yang pernah dialami bersama-sama dengan orang-orang Israel, orang-orang percaya yang berduyun-duyun mengikuti sebuah prosesi pesta besar di Yerusalem. Pemazmur berharap bahwa pengalaman rohani yang pernah dialaminya akan terjadi lagi, yaitu ketika semarak dalam pengalaman itu mereka mampu bisa bertemu dengan Allah, seolah-olah Allah itu dekat. Kita pahami, orang-orang percaya bahwa Allah itu adalah sejauh doa. Dengan semangat iman, pemazmur bangkit kembali membangun pengharapannya. Dia tidak terlena oleh segala macam permasalahan yang dia hadapi. Bahkan dia berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Mulut lanjutkan atau kita lanjutkan di ayat yang berikut. Ayat 6 itu memang tidak masuk dalam bahagian khotbah kita. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Bagi pemazmur, orang yang percaya kepada Allah, Allah yang hidup, tidak membiarkan dirinya terpenjara dalam masalah itu sendiri. Orang percaya harus berharap kepada Allah. Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah penolong. Allah adalah Allah pembalas atau Allah pembebas. Yang tertunduk dan melihat ke tanah adalah orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya jiwanya harus melihat ke atas, di mana Allah itu berada, yang siap menolong dan membebaskannya dari segala tekanan yang terjadi. Nats ini harus menyemangati kita semua. Langit pasti tidak akan selalu biru, dan hidup tidak pernah tanpa lika-liku. Allah tidak pernah menjanjikan kita akan berjalan di tol yang bertabur bunga. Jika demikian halnya, siapapun orangnya tidak pernah luput dari segala persoalan, dari segala permasalahan hidup. Persoalannya adalah bagaimana kita keluar dan bagaimana kita menang melewati segala hal masalah yang kita hadapi. Ingatlah perkataan ini, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyakiti Anda kecuali Anda memberi diri untuk disakiti. Pemazmur walau sementara mengalami gundah gulana, tetapi ia mampu segera bangkit dari dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, renungan atau refleksi dari firman ini untuk kita yang pertama,
Firman Tuhan menyemangati kita untuk membangun kembali semangat rohani yang mungkin semakin letih, lesu, lemah, gundah gulana oleh berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi, yang kita alami saat ini. Tidak dipungkiri, saat ini pandemi wabah COVID-19 sangat berpengaruh, berdampak kepada kita, jemaat yang dikasihi. Siapa yang dipersalahkan dalam hal ini? Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau mempersalahkan siapapun. Situasi ini membuat kita merenung di hadapan Tuhan. Mari kita terus membangun kerinduan kita hanya pada Allah saja. Bersegera berharap hanya pada Allah. Firman ini menuntun kita untuk bergaul, bersahabat karib, akrab dengan Allah. Karena cukup waktu, sangat cukup waktu untuk kita berhadapan dengan Allah. Dengan perantaraan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut, agar kita senantiasa taat, mengerjakan, melakukan kehendak firman-Nya. Yang kedua, Tuhan Yesus memanggil dan mengajak kita untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di dalam Dia kita menemukan jalan keluar. Di dalam Dia kita menemukan hati yang teduh, hati yang tenang, jiwa yang sungguh-sungguh terus haus akan kebenaran firman-Nya. Dan di dalam Dia hidup kita berharga dan memiliki arti. Minggu Quasimodogeniti, songondak dana na baru sorang, atau seperti bayi yang baru lahir, sebagaimana epistel kita mengatakan, kita harus senantiasa bergantung kepada Allah. Bersama Allah kita akan hidup, bersama Allah kita akan terus bertumbuh seperti pohon, tetapi di luar Dia kita akan kerdil. Diberkati firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami akan kebenaran firman-Mu, untuk kami terus rindu akan kasih Tuhan dan mencari Tuhan ketika berbagai-bagai persoalan yang kami hadapi. Sebagaimana hamba-Mu Daud, pemazmur yang selalu rindu dan haus akan Allah, mencari Allah. Dia tidak menghiraukan segala yang mencaci maki dia. Bahkan dia tidak hanya terlarut dalam setiap persoalan pergumulan yang dia hadapi, tapi nyatalah bahwa Allah yang hidup bertemu dengan orang-orang yang percaya. Kami juga rindu untuk itu ya Tuhan, supaya kami senantiasa haus akan kebenaran firman-Mu,
haus akan jalan keluar yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu tanpa Allah hidup kami tidak berarti. Tanpa Allah hidup kami akan sia-sia. Berperkaralah Tuhan dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau tahu pada saat ini Tuhan, kami masih terus berjuang akan wabah COVID, virus corona yang masih terjadi di bumi ini, di sekitar kami. Biarlah kasih Tuhan, bahkan belas kasih-Mu akan senantiasa menyertai setiap kehidupan umat-Mu, memelihara, menjagai siang dan malam dimanapun umat-Mu berada. Kami berdoa untuk tim medis yang melayani, yang bekerja, yang memberikan dirinya untuk menangani para pasien yang saat ini Tuhan sedang dalam perawatan untuk berjuang hidup. Berbelas kasihlah Tuhan untuk mereka. Kuatkan dan mampukan para tim medis, para dokter, perawat, relawan yang mau mengabdikan dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi para pasien yang terjangkit virus corona. Kami percaya bahwa kuat kuasa Tuhan akan bekerja bagi mereka. Ada pengharapan yang hidup bagi para pasien yang saat ini Tuhan sedang dalam perawatan. Apapun kondisi mereka, senantiasa Allah yang terus bekerja. Mereka berseru kepadamu Tuhan, nyatalah kuasa-Mu lewat mujizat dan keajaiban-Mu bagi setiap kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Parlagutan GKPA Depok dimanapun berada pada saat ini yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah setiap kami Tuhan boleh bersyukur dalam setiap keadaan yang kami alami saat ini. Tuhan yang menyertai setiap rumah tangga dimanapun berada saat ini. Setiap anak-anak yang saat ini sedang berjuang dalam pendidikannya sekalipun di rumah masing-masing, mereka boleh berkarya ya Tuhan, supaya kebosanan atau apapun kondisi Engkau jauhkan dari kami. Bahkan mereka yang sedang bekerja dari rumah pun terus akan berkarya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, kecukupan dan hal-hal apapun yang dibutuhkan untuk setiap rumah tangga di Parlagutan GKPA Depok akan dicukupkan oleh Tuhan, karena Engkau maha kaya. Akan ada tangan-tangan keluarga-keluarga yang akan terbuka lewat kasih mereka akan memberi. Bahkan gereja-Mu terlihat dalam situasi penderitaan, di sanalah kami akan bersaksi dalam berdiakonia. Biarlah setiap kami menikmati berkat cinta kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami sebagaimana kasih Kristus itu kami akan hidupi. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Mungkin saat ini ada yang lemah tubuh, ada yang sedang dalam perawatan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang melawat lewat anugerah dan damai sejahtera ada di tengah-tengah setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih firman-Mu sudah kami dengar di Minggu Quasimodo-Dignity pada hari ini. Biarlah kami selalu rindu dan haus seperti seorang anak kecil yang rindu akan air susu dari orang tua, dari ibunya. Demikian juga kami rindu akan kebenaran firman Tuhan, karena yang haus akan kebenaran Tuhan akan dipenuhkan oleh Tuhan, karena kasih Tuhan tidak terbatas. Di mana dan kapanpun akan kami peroleh, karena kesetiaan dan ketaatan akan terus terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Taparade ma endeta buku ende akola mandailing nomor 308 ayat sada disima tapasahat haul na patuluhon. Tapasahat ma haul nadung tapapungon tuadopan ni debata aco di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroan ni sude si lehen-lehen na denggan doho silua na sanggam. Hami pasahat ma sian na nilehen mitu hami gabi haul nami tuho. Say jagit mai gabi uap na huskus di adopanmu. Pasu-pasu may jana jagahon at hami pargunahon haulon laho patimbulkon harajaanmu di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portibion sayukap marohanami markite hiti tondimu at cumur hami tanda si lehen-lehen mitu hami at cumur dinggas kami mandokon tarima kasih tuho markite hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Ginjang pinarbadia maguarmu Roma harajaanmu tulus marohamu songon di Banua Ginjang songoni muse di tanoon lehen madihami panganon nami ganupari sadarion sesama dosa nami songok kami manyisa dosa ni dongan nami namar dosa di kami ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan tapi palua mahami sian pangagoi jagit ma pasu-pasu sian debata di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahita disondakon Tuhan debata ma buhina tuhita jana asi marohana midahita diadopkon Tuhan debata ma buhina tuhita jana dipasaur ma damena tuton ditabe amin.
matar minggu mahita saluhutna.